Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, pagi ini gue melakukan perjalanan dari rumah menuju kantor ya. Perjalanan kita sekitar 30 km. Saat ini gue juga udah nyampe di Telaga Bestari. Oh ya, sekalian nih gue mau memberikan sedikit impresi ya pemakaian helm yang kemarin gue beli, yaitu NH Mach 1. Gue udah pakai helm ini selama seminggu, dan gue juga mau memberikan sedikit pengalaman yang gue dapat selama seminggu ini ya. Oke. Oh ya, NH Mach 1 ini gue dapet seharga 700.000 ya di online. Gue ngambil yang single visornya, yang warna hitam glossy. Mungkin ada beberapa perbedaan ya kalau kita beli di toko langsung dan juga lewat online. Keunggulan kalau kita beli di tokonya langsung yaitu memang untuk harga biasanya sedikit lebih mahal ya dibanding online, tapi kita bisa coba ini dulu ya, fittingnya juga cocok nggak buat kita gitu. Cuman kalau online kan kita hanya memperkirakan aja tuh ya, kita cuma bisa kira-kira ini cocok atau enggak buat kita. Mungkin yang kita mulai dari yang pertama dulu ya nih. Keunggulan yang pertama yang gue ngerasain dari pemakaian Mach 1 ini, yang pertama dari visornya sudah dilapisi dengan teknologi RHD, Resolution High Definition ya. Teknologi ini tuh memungkinkan untuk cahaya yang masuk ke dalam mata kita akan dikurangi biasnya pantulan cahayanya, agar mata kita tuh tidak cepat capek dan juga tidak silau. Kalau untuk penggunaan pagi atau siang begini tidak terlalu kelihatan ya, seperti ini visor leg smoke yang biasa yang lainnya. Cuman kalau udah pemakaian di malam hari, fitur ini baru terasa banget bedanya. Bedanya tuh kalau misalkan yang biasanya ya, gua kalau di helm sebelumnya tuh gue ZS 811, kalau malam hari itu kondisi lampu dari pemotor lawan yang berlawanan arah tuh kita harus bener-bener ini sih, karena pantulannya tuh gak enak banget di mata tuh, rasanya sakit pantulannya ya. Tapi kalau semenjak gua udah ganti helm ini, pantulan ke mata tuh jadi kayak berkurang gitu ya, kira-kira sekitar 30-40% lebih soft di mata gua juga. Cocok ini buat pengguna kacamata seperti gue ya. Soalnya kalau pengguna kacamata tuh kalau malam ketemu lawan arah yang pakai lampu jauh, itu udah gak enak banget dilihat di mata tuh, silau, bahkan hampir gak kelihatan. Tapi kalau selama gue pakein sih justru jalan tuh jadi kelihatan banget ya, lebih fokus juga lampu utama gua ke jalan, jadi nggak silau dari lawan berarahnya ya. Yang kedua, gue mau ngebahas tentang ventilasi yang ada di helm ini. Dari yang depan dulu ya. Di depan ini tuh ada mode ventilasinya ya. Mode ventilasi itu ada dua level. Level pertama yang terbuka sedikit aja, itu angin akan memasuk lewat ini ya, sela-sela nose guard itu. Tapi kalau kita ngebukanya untuk full level 2 nya, itu angin akan langsung ini ya, menyebar ke area mulut kita tuh. Jadi tuh rasanya adem banget ya, gak bakal kepanasan sih. Jujur ini aja sih, kalau gue bandingin sama Zeus yang gue pakai sebelumnya tuh Zeus 811, perbedaannya cukup signifikan untuk ventilasi depannya ya, enak aja gitu buat. Dan yang untuk ventilasi di atas itu yang gua rasain ya, cukup sih, cukup dingin kalau dibanding yang mungkin ada beberapa yang dari NH, dari merek-merek sebelumnya juga yang lebih terasa ya. Tapi ini juga udah cukup bagus sih, panas.
Tapi kalau dibandingin sama Zeus gue sih ya lumayan lah. Di belakangnya itu ada ventilasi buangnya ya, lumayan sih. Jadi ventilasinya juga ada 4 ya di sini ya, yang satu di belakang, satu lagi di bawah spoilernya, itu ventilasi buangnya. Terus selanjutnya gua mau sedikit bercerita tentang microlognya ya. Nah, tunggu sebentar, kita lihat situasinya. Oke, masuk. Ya, untuk kan NHK Mach-1 ini memakai penguncinya microlog ya. Dia masih belum pakai double D-ring. Tapi sebenarnya sih kalau untuk helm-helm harian, masyarakat Indonesia kayaknya lebih cocok pakai yang microlog sih untuk harian ya. Karena apa, rata-rata tuh masyarakat Indonesia tuh lebih suka yang simple pemakaiannya. Karena apa, kalau misalkan pakai microlog tuh tinggal masukin aja terus sudah kekunci sendiri. Sedangkan kalau untuk double D-ring kita harus menyesuaikan lingkar leher kita dulu ya, lingkar kepala bawahnya, agar supaya nggak kekencengan sama nggak kekendoran, baru bisa dikunci. Terus selanjutnya gue akan ngebahas soal beratnya ya. Beratnya NHK Mach-1 ini tuh secara spesifikasi sekitar 1370 kilo, 1370 mili ya, mili. Pokoknya 1,37 kilo ya. Nah, untuk dipakai di kepala tuh enak ya. Fittingnya tuh dia tipe busa yang bukan yang sangat mencengkeram ya, tapi nggak juga kendor. Jadi ini pas nih, enak banget ya, serius. Udah gitu ditambah beratnya yang cukup ringan, ini jadinya pemakaiannya enak banget. Fittingnya enak, terus helmnya enteng, ventilasinya kenceng banget. Ini cocok banget buat hari yang serius. Ditambahkan kalau visornya juga udah dilapisi RHD tadi ya. Jadi bener-bener emang cocok banget sih buat penggunaan harian. Selanjutnya gue akan ngebahas soal ini ya, sistem pengamanan ketika kalau misalkan amit-amit di jalan kita crash. Itu adalah di bagian busanya di bawah ada emergency quick release system. Jadi misalkan kalau ada kecelakaan di jalan itu, kita bisa secara cepat untuk melepas helmnya, kita harus lepas itunya dulu ya, busanya, jangan langsung ditarik, itu bahaya. Sebenarnya kalau kecelakaan tuh harus hati-hati ya diberlakukannya ya. Soalnya apa, kita kan nggak tahu tuh posisi kerusakan atau sakit yang dirasakan sama penggunanya ya. Kalau kita asal lepas aja tuh bisa malah makin memperparah juga sih. Makanya fitur quick release system ini cukup berguna ya kalau misalkan amit-amit suatu saat terjadi kecelakaan di jalan atau gimana gitu. Karena dengan ditariknya busa quick release itu, otomatis rongga di helm jadi lebar. Nah, selepas itu baru kita bisa melepas helm dengan mudah tanpa mempengaruhi kepala si pemakainya ya. Ya, sebelumnya tuh, sebelum gua memutuskan untuk beli helm ini, gua ada 3 pilihan ya. Yang pertama tuh tadinya gua mau beli kayak TT Course. Terus yang keduanya gua mau beli NJS ZX 1R yang baru keluar juga. Yang ketiganya ini ya, NHK Mach-1 ini. Nah, setelah gua lihat review-review dan rekomendasi dari para YouTuber ya yang udah review, akhirnya gua memilih helm ini karena fitur-fitur unggulannya tuh lebih cocok buat gua juga sih. Yang paling terasa tuh sama gue ya visornya. Itu benar-benar berguna banget, mengurangi pantulan cahaya dari kendaraan bermotor tuh. Soalnya kalau malam, kalau gue pulang kan malam terus ya,
itu pasti nggak enak itu rasanya kalau nggak pakai ini, belum ada fitur dari RHD ini. Tuh banyak yang ngambil jalan ini. Setelah gua cek kan PT Course tuh sebenarnya helm yang gimana ya, nanggung sih. Harganya dia tuh bagus di ininya, desainnya bagus, desainnya lancip kayak gitu. Banyak orang yang suka kan desain kayak gitu, apalagi banyak pilihan warnanya. Tapi karena memang kebutuhan orang tuh berbeda-beda, terus ditambah tadinya sempet ngecek juga NGZX One R, ternyata dia tuh masih baru SNI aja ya. Terus gue lihat juga fiturnya, fitur sama apa namanya, biasa kekurangannya tuh fittingnya kurang bagus. Lihat iPhone R, ditambah harganya kan juga di atasnya Nakama One ini ya. Udah akhirnya gue memutuskan untuk membeli Nakama One ini. Sebenarnya jujur ya, gue tuh buat video impresi ini tuh sebenarnya tanpa skrip. Jadi mohon maaf ya kalau kata-kata gue sebenarnya agak berlibet-libet juga dan kadang kurang jelas. Terus kita ngebahas apa lagi ya? Waduh ramai ini. Sini tuh jalan raya Cadas Kukun ya. Kalinya penuh air. Kayaknya baru dibuka pintu airnya di sana. Pokoknya overall sih enak banget ini helm ya. Kalau misalkan disuruh rekomendasi, bagus nggak sih helm ini untuk rekomendasi? Ya, kalau gue bilang sih bagus, cocok buat rekomendasi ini. Bahkan para reviewer lain juga bilang katanya ini bisa dibilang sebagai best value-nya helm di tahun 2023, karena dengan harga minimalis dapat fitur yang fantastis. Asik. Cukup padat ya di sini. Ya gue udah sekitar 40 menitan ini, 45 menit penggunaan helm ini di jalan ya. Sampai saat ini sih belum ada rasa pegal-pegal dari bagian leher ya, masih aman sih. Apalagi kan gue nih pakai action cam ya, beratnya juga pasti tambah. Belum ada rasa pegel-pegel itu sih, masih enak aja. Di busanya juga enak sih nih, bener-bener fittingnya enak banget. Ya mungkin cukup sampai di sini aja video kita, karena bentar lagi juga mau sampai ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kurang jelas ya. Oke, kalau gitu tunggu video selanjutnya dari gue ya. See you.